Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Pada hakikatnya sahabat beriman, Allah sudah menyediakan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Namun, lampu tersebut hanya mampu menemani seorang mukmin yang sejati. Lantas sahabat beriman, apa kunci untuk mendapatkan lampu agar kita bisa selamat dari jembatan maut itu? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah kunci agar selamat ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Sahabat beriman, jembatan Shirathul Mustaqim merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Shirathul Mustaqim memiliki ketajaman setajam pedang, tapi melebihi tipisnya sehelai rambut. Karena itu jembatan ini dapat mematahkan siapa saja yang melewatinya. Belum lagi, di atas jembatan terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan menyengkeram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Tidak semua orang dapat berhasil melewati Shirathul Mustaqim. Ada yang akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Dalam Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua, baik yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali, akan melewati jembatan ini. Lantas, bagaimana gambaran jembatan Shirathul Mustaqim di akhirat? Lalu, amalan apa yang bisa kita lakukan agar dapat melewati jembatan dengan aman? Mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, tekan tombol loncengnya ya, supaya kita tetap tebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Fase melewati jembatan Shirathul Mustaqim sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak dan orang terdekat tak lagi bergerak sedikit pun. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Hari ini tidak berguna bagi orang yang berdosa. Permintaan maafnya adalah bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Bukan sekedar isapan jempol belaka, hari yang paling ditakutkan ini benar-benar akan terjadi dan menjadi nyata. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan, ia akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan Asy-Syirat. Saking tegangnya melihat jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Nabi. Saat ditanya oleh beliau, ia menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Beliau menjawab, "Adapun dalam 3 atau tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangan catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, di sebelah kiri atau di belakangnya. Dan ketika saat berada di jembatan Asy-Syirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak." Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana tidak tegang sahabat beriman? Satu persatu, hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis nan tajam di atas kobaran neraka jahanam. Bahkan lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas, kecuali yang diselamatkan Allah. Karenanya, para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Gambaran tentang jembatan Asy-Syirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud. Melalui riwayat ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya jembatan Asy-Syirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ini adalah sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tidak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tidak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia kemuliaan dan rahmat-Nya. Lalu, apa amalan yang bisa menyelamatkan kita, sahabat beriman? Kunci selamat dari jembatan Shirathul Mustaqim yang menentukan kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan Syirat adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan Syirat dengan selamat. Barang siapa membaca doa ini tiap-tiap sehabis sholat fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Shirathul Mustaqim. Lantas, amalan apa sahabat beriman yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Shirathul Mustaqim? Pertama, adalah ia yang sedang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang benar-benar tulus, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Taubatan nasuha terjadi menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran Surat Tahrim ayat 8. Kedua, ia yang sedang berjalan menuju masjid dalam kegelapan guna menunaikan sholat wajib. Cahaya sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa saja yang mengerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, ia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Nabi bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 773. Yang ketiga adalah, ia yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Dengan demikian, itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di pengobatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4239. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Melihat gambaran tadi, mestinya kita semakin giat dalam beribadah dan persiapan hari kiamat sebagaimana para ulama dan para solihin terdahulu, mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan Asy-Syirat. Marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga penjelasan di atas dapat menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.